Bismillahirrahmanirrahim. Sadis masalah sun. Wasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u utawi kang kaping 7. Wasabi'u utawi kang kaping 7 wasalatuna lan 30. Wasabi'u utawi kang kaping 7 wasalatuna lan 30 iku al-i'tikafu i'tikaf. Iku al-i'tikafu i'tikaf. Wa idza dakhalta mongko ari kalane wis manjing sapa sira. Wa idza dakhalta mongko ari kalane wis manjing sapa sira fil masjidi ing dalem masjid. Fil masjidi ing dalem masjid. Fanwi mongko niyato sira. Fanwi mongko niyato sira al-i'tikafa ing al-i'tikaf. Al-i'tikafa ing i'tikaf. Wa anta hale utawi sira. Wa anta hale utawi sira iku waqifun wong kang mandeg. Iku waqifun wong kang mandeg. Wal aula lan utawi kang luwih utama iku antan durahu yen to nazar sira ing al-i'tikaf. Antan durahu yen to nazar sapa sira al ing al-i'tikaf liyasuladrapun hasil laka maring sira. Liyasuladrapun hasil laka maring sira apa thawabul fardhi ganjarane fardu. Apa thawabul fardhi ganjarane fardu. Fataqulu mongko ngucap sapa sira. Fataqulu mongko ngucap sira ing ngucap lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid ila akhir. Lillahi iku keduwe Gusti Allah. Lillahi iku keduwe Gusti Allah alayya wajib ing atase ingsun an a'takifa utawi yen to iktikaf ingsun. An a'takifa utawi yen to iktikaf ingsun fi hadzal masjidi ing dalem ikilah masjid. Fi hadzal masjidi ing dalem ikilah masjid ila ayyadana tumeka maring yen to paring izin. Tumeka paring yen to tumeka maring yen to paring izin sapa Allahu Gusti Allah. Sapa Allahu Gusti Allah li maring ingsun. Li maring ingsun bil khuruji kelawan metu. Bil khuruji kelawan metu. Tsumma tanwi mongko nuli niat sapa sira. Tsumma tanwi mongko nuli niat sapa sira. Fataqulu mongko ngucap sira. Fataqulu mongko ngucap sapa sira. Ing ngucap nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu wis niat sapa ingsun. Nawaitu niat sapa ingsun al-i'tikafa ing i'tikaf fi hadzal masjidi ing dalem ikilah masjid. Fi hadzal masjidi ing dalem ikilah masjid matumtu ing dalem selagine langgeng sapa ingsun. Matumtu ing dalem selagine langgeng sapa ingsun iku fihi ing dalem hadzal masjid. Iku fihi
ing dalem hadal masjid lillahi krana Gusti Allah taala halih maha luhur Allah. Tsumma tajlisu mongko nuli lungguh sira. Tsumma tajlisu mongko nuli lungguh sira. Au tataraddadu utawa miter-miter sira. Au tataraddadu utawa miter-miter sira fihi ing dalem masjid. Fihi ing dalem masjid. Yang ke-37. Yang ke-37 adalah i'tikaf. Napa niku i'tikaf? Apa itu i'tikaf? Berdiam diri dalam masjid. I'tikaf ya menika berdiam diri di dalam masjid. Ya, dengan niat i'tikaf. Berdiam di masjid, tapi kalau tidak diniati iktikaf nggih namung berdiam mawon, tidak dapat apa-apa. Jadi iktikaf berdiam diri di masjid sementara waktu, entah lama entah sebentar, tetapi itu memang ada niat untuk beriktikaf. Ya, jadi berniat, memang diniati bahwa iktikaf di dalam masjid. Jadi meneng diam di dalam masjid di dalam rangka untuk iktikaf litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya nopo iktikaf? Sunnah nih. Iktikaf itu pada dasarnya adalah sunnah. Di sini kalau pingin, jelaskan dalam kitab ini, kalau pingin mendapatkan yang lebih utama, mendapatkan pahala yang lebih banyak, iktikaf niku disunahkan dan mendapatkan pahala. Ketika menginginkan untuk mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak, maka bisa dengan iktikaf nazar. Jadi dengan menadarkan iktikaf kita. Bagaimana maksudnya? Ya, dengan kita menadarkan iktikaf atau iktikaf nadar, maka pahalanya itu tidak hanya menjadi pahala sunnah, tetapi berubah menjadi pahala fardu. Karena nadar itu hukumnya adalah wajib. Ya, wajib untuk dilakukan. Jadi supaya atau ketika menginginkan pahala yang jauh lebih banyak, maka bisa dengan cara menadarkan iktikaf. Bagaimana? Ya, dinadarkan. Misal, kalau misalkan dalam suatu masjid sampean mendapatkan informasi bahwa akan ada siraman rohani, akan ada majelis taklim. Minggu besok akan ada majelis taklim. Besok itu berapa harinya? Rabu. Ya. Rabu besok akan ada majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin. Hari ini sampean mendapatkan informasi itu bahwa besok ada majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin pada pukul 8 pagi. Maka ini ketika sampean mendapatkan informasi itu silahkan dinadarkan. Besok saya akan mengikuti kegiatan majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin. Saya akan mengikuti kegiatan tersebut di dalam masjid. Saya tidak mengikutinya di luar masjid, di serambi masjid ataupun di sekeliling masjid. Jadi niatnya adalah besok saya akan mengikuti kegiatan majelis taklim di dalam Masjid Al-Muhajirin. Nah, dengan seperti itu berarti sampean itu bernadar bahwa besok sampean akan mengikuti kegiatan majelis taklim di Masjid Al-Muhajirin. Jadi meniatkan diri besok mengikuti kegiatan majelis taklim di dalam Masjid Al-Muhajirin. Ya sudah, besok berarti sampean juga harus mengikuti kegiatan majelis taklim itu di dalam Masjid Al-Muhajirin. Dengan sampean menadarkan niat seperti ini, maka itu nanti ketika sampean melakukannya, pahalanya yang didapat itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang dengan tidak dinadarkan. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika menginginkan pahala yang jauh lebih besar, maka dengan cara seperti itu. Ya.
Lalu kemudian ketika sudah sampai di dalam masjid, maka segeralah berniat nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi niat ingsun i'tikaf di dalam masjid ini, atau dengan niat bentuk yang lain. Niatnya bisa macam-macam nggih. Seperti misalnya ya nawaitul i'tikafa taqarruban ila Allah taala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Nah, ngoten juga bisa. Jadi niatlah untuk melakukan i'tikaf ketika berada di dalam masjid. Jadi ketika di dalam masjid itu sampean misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifatnya keilmuan, mengikuti kegiatan kajian-kajian keilmuan, jadi mendapatkan ilmu dalam rangka belajar dalam majelis ilmu, sekaligus diniati dengan i'tikaf, maka sampean pahalanya itu sudah double-double. Mendapatkan pahala karena sudah mau belajar di dalam masjid, sudah mau mengikuti kegiatan keilmuan, ya, keagamaan yang itu diselenggarakan di dalam masjid, itu sudah mendapatkan pahala. Sekaligus juga karena sampean di dalam masjid itu meniatkan diri untuk beriktikaf juga, maka juga mendapatkan niat beriktikaf itu. Jadi mendapatkan pahala double. Tetapi kalau cuma hanya mengikuti kegiatan saja begitu tanpa ada niat untuk beriktikaf, maka di situ ya sampai pahalanya ya cuma dapat pahala mengikuti kegiatan kajian keilmuan tadi. Nah, jadi misalkan di dalam masjid begitu kegiatannya, maka silahkan berniat juga untuk melakukan iktikaf, sehingga nanti pahalanya bisa banyak yang diperoleh. Jadi kalau sudah tahu ngeten iki nanti bisa diaplikasikan. Jadi pahalanya yang didapat itu tidak hanya pahala dalam rangka mengikuti kegiatan majelis taklimnya, tetapi juga pahala karena kita itu niat untuk i'tikaf di dalam masjid. Wa fi hadis Ibnu Hibban ya. Wa fi hadis Ibnu Hibban, dan iku tetep ing dalam hadis Ibnu Hibban utawi dawuh idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitum tatkala ningali sira idza ra'aitum tatkala ningali sapa sira ar-rajula ing wong lanang, ar-rajula ing wong lanang ya'tadu halih ngadatake sapa rajul al-masajida ing pira-pira masjid, al-masajida ing pira-pira masjid, fashhadu mongko nyeksenono sira kabeh, fashhadu mongko nyeksenono sira kabeh lahu maring rajul bil imani kelawan iman. Fa innallaha mongko stuhune Allah Ta'ala halim maha luhur Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah ing dawuh innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Innama ya'muru angin pestine ngerameake masajidallahi ing pira-pira masjide Gusti Allah man sapa man wong amana kang iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir tau hari kiamat. Surah At-Taubah dalam Al-Qur'an ini. Di dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa ketika kalian itu melihat ada orang yang kebiasaannya itu selalu pengen meramaikan masjid. Jadi hari-harinya itu selalu disibukkan dengan urusan masjid. Hari-harinya selalu pergi ke masjid untuk meramaikan masjid, untuk sholat jamaah, untuk meramaikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan yang
berbau sosial, ya, banyak kemanfaatannya ya, untuk meramaikan masjid. Maka bersaksilah terhadap hal tersebut, bersaksilah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Jadi ketika kita menjumpai, setiap hari saya menjumpai orang itu setiap hari itu pergi ke masjid, pagi, siang, sore, malam, setiap hari selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, setiap hari ke masjid untuk mengikuti kegiatan majelis taklim yang diselenggarakan oleh masjid. Nah, bersaksilah kepada orang tersebut bahwa orang itu pasti orang yang beriman. Orang yang senang kambing masjid, senang dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, itu mesti orang baik. Napa wonten orang sing gak baik itu senang karo masjid? Gak ada. Ketika orang itu suka dengan masjid, meramaikan masjid, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu diikuti, pasti itu menunjukkan orang yang baik, orang yang beriman. Maka di sini disuruh bersaksi bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman, orang yang memiliki iman. Ya. Tidak mungkin orang yang buruk perangainya itu seneng masjid, senengane tempat-tempatnya setan, senengane tempat-tempat yang berbau hiburan, bukan bernuansa keagamaan tentunya. Nah, kafe-kafe, remang-remang, ya kayak gitu, itu berarti menunjukkan kalau orang yang mesti mboten seperti ini. Jadi kalau senengane ning masjid itu tidak mungkin orang yang mboten beriman, mesti orang yang beriman. Karena untuk berangkat ke masjid saja itu tuh berat. Untuk berangkat ke masjid saja itu berat, apalagi ini istiqomah, apalagi ini sudah menjadi kebiasaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan itu menjadi sangat ringan. Kalau sudah ringan itu ya pasti ini orang beriman, orang yang baik. Maka bersaksilah bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, seperti itu. Dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada adanya hari akhir, ya, mereka akan senang meramaikan masjid. Masjid itu tempat yang suci, tempatnya para malaikat, tempatnya para orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Maka kalau senang berada di masjid itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Itu pasti. Waltimasu lailatul qadri. Waltimasu lailatul qadri, nuprih malam Lailatul Qadar. Nuprih Lailatul Qadar. Bi ihya kelawan ngurip-ngurip ing Lailatul Qadar. Wa aktsaru ma utawi luweh akeh matakunu oleh tinemu apa Lailatul Qadar iku fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan ing dalem bulan Ramadan wa aktsaru lan utawi luweh matakunu oleh tinemu Lailatul Qadar iku fi lailati witrin ing dalem wengi kang ganjil min dalika syahri saking mengkono-mengkono bulan Ramadan. Wa qatakunu lan terkadang ana apa Lailatul Qadar iku fi ghairi dzalika ing dalem saliyane syahrul Ramadan. Kama kola koyok keterangan dawuh kama koyok keterangan kola hukang wis dawuhake ing ma sapa sayyidi Gusti ingsun
Muhyiddin rupane Muhyiddin Ibnu Arabi. Mencari Lailatul Qadar, menghidup-hidupkan di malam-malam Lailatul Qadar. Maka kapan itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kebanyakan mayoritas itu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuhnya adalah pada hitungan-hitungan ganjil di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir Ramadan pada malam-malam ganjilnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu di luar itu, di luar Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini banyak pendapat, ya. Di malam Lailatul Qadar bisa ditemukan di bulan Ramadan, ya selama bulan Ramadan itu entah nanti awal, entah di tengah, entah di akhir, kalau selama di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan itu biasanya ditemukannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di hitungan-hitungan ganjil, di malam-malam ganjil. Tetapi juga ada yang mengatakan itu ya di seluruh hari di luar Ramadan pun itu juga bisa ditemukan Lailatul Qadar. Nah, jadi memang banyak pendapat menurut Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita saged menemukan Lailatul Qadar, saged memperoleh Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Wasaminu lan utawi kang kaping 8, wasaminu utawi kang kaping 8 wasalasuna lan 30 yang ke-38. Al-hajju utawi haji, al-hajju utawi haji wal umratu lan umrah fardhon iku fardhon fardu onone kulumanil haji wal umrah wa naflan lan sunnah. Ruwiyah dan riwayatake annallaha sutuhune Allah, annallaha sutuhune Allah ta'ala halimahu luhur Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah fil hadisi ing dalam hadis al-qudsi yang qudsi, fil hadisil qudsi ing dalam hadis qudsi ing dawuh inna abdan il akhir, inna abdan setuhune kawula, inna abdan setuhune kawula sahahtu kang paring sehat sapa ingsun lahu maring abet jisman ing jisim jasmani, jisman ing jisim wa wasa'tu lan wis njembarake ingsun, wa wasa'tu lan wis njembarake ingsun alaihi ing atase abet fil ma'isyati ing dalem pengupa jiwa, ing dalem pengupa jiwa yang di halih lewat alaihi ing atase abet apa khamsatu a'wamin 5 pira-pira taun la yafidu halih tur ora mertamu sapa abet, halih tur ora mertamu sapa abet ilayya maring ingsun iku la mahrumun yakti kang kina lingan abet, la mahrumun iku la mahrumun yakti kang kina lingan sapa abet. Yang ke-38 adalah haji dan umroh, baik itu fardu maupun yang sunnah. Dalam hadis qudsi ini ada riwayat bahwa abdan sohahtu lahu jisman wa wasa'tu ila akhir. Sebelum ke situ, yang namanya haji, ibadah haji itu wajib hukumnya 1 kali dalam seumur hidup. Jadi yang wajib haji yang fardu itu adalah 1 kali dalam seumur hidup. Adapun nanti ada banyak rezeki ya,
ada banyak rezeki sehingga bisa haji kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Wajibnya itu 1 kali dalam seumur hidup. Nah, itu haji fardu. Lalu kemudian seperti halnya kita itu ada ibadah, itu ibadah harian, ada ibadah bulanan. Apa ibadah harian? Ibadah harian itu ya semacam sholat. Nah, itu ibadah harian. Kita setiap hari itu melaksanakan sholat. Nah, itu ibadah harian. Tidak boleh tidak. Setiap hari harus kita lakukan 5 kali dalam sehari. Nah, itu ibadah harian. Ada ibadah yang sifatnya bulanan. Nopo ibadah bulanan? Ya, seperti hari ini kita sedang melakukan puasa Ramadan. Jadi ini hanya di bulan-bulan tertentu. Ya, di bulan Ramadan maka kita wajib melaksanakan puasa. Ya, melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa 1 tahun sekali. Ya, jadi berada di bulan Ramadan. Adapun di luar itu ya sifatnya adalah sunnah. Kalau harian ya sholat itu tadi. Jadi kalau ini tadi mengatakan haji sama umrah, maka haji yang tadi hukumnya fardu itu adalah 1 kali saja dalam seumur hidup. Yang kedua dan seterusnya itu hukumnya sunnah, tetapi pahalanya tetap sama. Jadi kalau misalkan ada keluasan rezeki, maka nanti bisa haji lagi berulang kali. Ya, itu sunnah hukumnya, bukan wajib lagi, karena wajib hanya 1 kali saja. Dan itu pun manis tato'a ilaihi sabila. Jadi bagi siapa yang memang mampu. Kalau memang belum mampu, ditakdirkan oleh Allah belum mampu untuk pergi ke sana untuk tindak haji ataupun umrah, maka ya berarti tidak ada kewajiban untuk melaksanakan itu. Karena itu memang ada garis bawah, yaitu manis tato'a ilaihi sabila. Lalu kemudian dijelaskan di dalam hadis ini tadi, di dalam hadis qudsi, bahwa inna abdan sohahtu lahu jisman, saya telah memberikan kesehatan jasmani. Jadi Allah itu mengatakan, saya memberikan kesehatan bagi seorang hamba. Jadi hamba-hamba saya kasih kesehatan secara fisik. Secara fisik dikasih kesehatan. Kemudian alaihi fil ma'isyah, dan secara kehidupan, ya, secara kehidupan pamupo jiwo. Ya, ma'isyah itu ya kehidupan. Jadi kebutuhan sehari-hari itu melimpah begitu ya. Jadi secara fisik itu diberikan kekuatan, kesehatan, kemudian harta berlimpah, sehingga itu bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi bisa melaksanakan ibadah haji karena pemberian Allah ini tadi, dikasih sehat, dikasih fisiknya kuat, dikasih kecukupan sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah haji kalau misalkan melaksanakan. Kok di sini sampai 5 tahun dalam kondisi seperti ini, 5 tahun dalam kondisi seperti ini tadi, kondisinya bagus semua, sehat, mampu, secara keuangan mampu, secara finansial untuk pergi ke sana mampu, secara fisik juga mampu, maka kok selama 5 tahun kok tidak melaksanakan ibadah haji, tidak melakukan ibadah haji, maka di sini itu dikatakan oleh Allah la yafidu ilayya la mahrumun, maka akan terlepas dari rahmat Allah, haram baginya mendapatkan rahmat dari Allah di akhirat. Jadi kalau orang sudah diberikan kemampuan baik secara zahir, batin, keuangan, fisik, semuanya itu mampu untuk melakukan ibadah haji 5 tahun berturut-turut dalam kondisi yang bagus seperti ini, kok tidak ada niatan haji, tidak mendaftar, tidak ada kerentak untuk haji, maka akan terputuslah dari rahmat Allah. Karena memang wajib manis tato'a ilaihi sabila. Jadi kalau sudah diberi kemampuan ya harus. Moga-moga saya panjenengan semua nanti bisa sarang-sarang ibadah haji. Allahumma amin. Paringi gampil, paringi mudah.
Watasi'u utawi kang kaping 9. Watasi'u utawi kang kaping 9 wasalasuna lan 30 iku at-tawafu tawaf. Iku at-tawafu tawaf. Wa huwa utawi tawaf. Wa huwa utawi tawaf iku afdalu min ghairihi. Iku afdalu luweh utama min ghairihi tinimbang saking liyane tawaf. Tinimbang saking liyane tawaf. Minal ibadati kelawan pira-pira ibadah. Minal ibadati kelawan pira-pira minal ibadati saking pira-pira ibadah. Saking pira-pira ibadah hatta minal umrati sehingga saking umrah. Wakilalan den dawuhake. Wakilalan den dawuhake apa dawuh huwa bi Makkah afdalu minnas sholati lil ghuraba. Huwa utawi tawaf. Huwa utawi tawaf bi Makkah kelawan ing dalem Makkah ngoten. Huwa utawi tawaf bi Makkah ing dalem Makkah iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama minas sholati ketimbang saking salat. Minas sholati tinimbang saking salat lil ghurabai keduwe pira-pira wong kang ngumbara. Lil ghurabai keduwe pira-pira wong kang ngumbara. Ngumbara itu mengembara. Wakilalan den dawuhaken. Wakilalan den dawuhaken apa dawuh as-saumu afdal. As-saumu utawi poso. As-saumu utawi poso iku afdalu luweh utama. Wakilalan den dawuhaken. Wakilalan den dawuhaken apa dawuh al-hajju afdal. Al-hajju afdal. Al-hajju utawi haji iku afdalu luweh utama. Al-hajju utawi haji iku afdalu luweh utama. Wa 'alal asahilan miturut pendapat kaul asah. Wa 'alal asahilan miturut pendapat kaul asah. Inna sholata stuhune sholat. Inna sholata stuhune sholat iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama. Iku afdalu luweh utama min sairil ibadati tinimbang saking sekerine pira-pira ibadah. Tinimbang saking sekerine pira-pira ibadah. Yang ke-39 adalah tawaf. Napa tawaf? Tawaf niku napa to? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah, muter-muter ngelilingi Ka'bah. Nah niku namanya tawaf. Ya, tawaf. Tawaf itu kalau dalam pelaksanaan ibadah haji maka itu masuk rukun ya. Jadi harus dilakukan. Nah, yang ke-39 ini adalah tawaf. Ya, tawaf yang tidak harus masuk dalam kategori pelaksanaan ibadah haji. Jadi ya tawaf di luar haji. Ya, tawaf saja di luar haji. Nah, ini masuk dalam kategori cabangnya iman yang ke-39. Jadi tawaf saja yang tidak masuk pada rangkaian ibadah haji ataupun umroh begitu ya. Tawaf dikatakan di sini adalah ibadah yang sangat utama, yang afdal. Tawaf itu ibadah yang paling utama. Dikatakan bahwa tawaf itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah umroh. Tawaf itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah umroh. Jadi kalau berbicara tentang ibadah itu kan banyak ya. Ibadah itu banyak. Ibadah tingkatannya banyak, termasuk di sini adalah ibadah yang berupa tawaf. Ya, ibadah yang berupa tawaf. Maka umat muslim itu kan harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang banyak. Tawaf itu menjadi ibadah yang utama. Dikatakan bahwa huwa bi Makkah afdalu minas sholat lil ghuraba. Jadi ada yang mengatakan demikian,
bahwa tawaf itu lebih utama daripada umroh. Tapi ada juga yang mengatakan karena ibadah tadi tingkatannya banyak tadi. Ibadah tingkatannya banyak. Maka di sini dikatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa tawaf itu ibadah yang lebih utama dibandingkan dengan umroh. Ada juga yang mengatakan huwa bimaka afdalu minas shalah lil ghuraba. Jadi tawaf yang dilakukan di Makkah itu lebih utama daripada sholat, ya, daripada sholat. Tadi daripada umroh, sekarang daripada sholat lil ghuraba. Lil ghuraba. Siapa tahu ghuraba itu? Ghuraba itu pengembara. Ghuraba itu pengembara. Jadi orang yang meninggalkan kampung halamannya, orang yang meninggalkan desanya, orang yang meninggalkan keluarganya, orang yang meninggalkan family-familinya dalam rangka pergi ke suatu tempat, misal untuk mencari ilmu. Jadi meninggalkan daerahnya, meninggalkan keluarganya dalam rangka mencari ilmu. Nah, itu namanya ghuraba. Namanya ghuraba. Berarti nek koyo sampeyan wis jauh-jauh rumahnya Sumatera datang ke Tulungagung, kemudian dalam rangka mencari ilmu, meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya. Nah, berarti kategori ghuraba. Kategori ghuraba ya, di dalam rangka mencari ilmu. Ngoten niku doanya ya mustajabah. Iki sampean banyak berdoa. Banyak berdoa. Yang rumahnya luar Jawa gitu kan tidak nanti pulang toh. Nah, pulangnya paling setahun sekali atau malah 4 tahun sekali. Ada ini yang rumahnya luar Jawa? Ada. Pulangnya 4 tahun sekali setelah wisuda, waktu wisuda. Ya, nah ini ghuraba ini. Jadi meninggalkan kampung halamannya, desanya, keluarganya, ya dalam rangka mencari ilmu, pergi ke suatu tempat untuk mencari ilmu. Nah, ghuraba, ngembara, ya, ngembara. Dikatakan demikian, jadi lebih baik daripada ibadahnya ghuraba gitu. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa as-shaum afdal, yang namanya puasa itu lebih utama, ya, puasa lebih utama. Puasa adalah ibadah apa tadi? Ibadah 1 tahun sekali. Jadi ibadah yang hanya berada di bulan Ramadan. Yang hanya di bulan Ramadan itu yang saumnya wajib, ya. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa haji itu lebih utama. Haji itu lebih utama. Dan di antara sekian itu di antara pendapat-pendapat ini tadi, maka kaul yang ashah itu mengatakan bahwa sholat yang lebih utama dibandingkan dengan sekian bentuk jenis ibadah. Sholat itu yang paling utama. Kenapa? Sholat adalah ibadah harian. Sholat itu ibadah harian bagi umat muslim. Ibadah harian yang setiap hari itu harus dilaksanakan. Nggak boleh tidak. Seperti halnya makan. Makan itu juga kebutuhan sehari-hari, kebutuhan harian jadinya. Jadi sholat itu juga demikian. Jadi kalau sampean itu misalkan tidak makan, makannya seminggu sekali, maka bagaimana fisikmu? Lemes apa kuat apa bagaimana? Ya, lemes kan? Makannya hanya 1 minggu 1 kali. Nah, jadi seperti ini juga sholat. Sholat itu ibadah harian, maka setiap hari itu harus dilaksanakan. Setiap hari itu harus dilakukan. Tidak boleh tidak, kecuali memang ada udzur syar'i. Nah, itu beda lagi. Tapi yang jelas ibadah sholat itu merupakan ibadah harian bagi umat muslim, ya. Lalu kalau kaitannya dengan sholat itu kenapa kok di sini dikatakan yang paling utama dari sekian bentuk jenis ibadah yang lain? Ya karena sholat selain itu menjadi ibadah harian itu tadi, namanya kalau sudah ibadah harian itu kan berarti penting sekali, tidak boleh ditinggalkan. Sampai orang itu dalam kondisi sakit yang berat pun namanya sholat itu harus tetap dilakukan, kan begitu, sampai nanti dia disolati, ya, artinya berarti sudah meninggal, ya, disolati. Jadi sampai meninggal pun juga masih disolati. Itu artinya betapa pentingnya ibadah sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Jadi yang menjadikan tolok ukur untuk amalan-amalan yang lain.
ketika sholatnya bagus, maka nanti ibadah yang lain, amalan yang lain itu juga menjadi kategori bagus, katut bagus. Tetapi ketika sholatnya saja ini sudah nggak genep, sudah sering bolong, sudah ya kurang bagus, maka di sini amalan ibadah yang lain itu juga menjadi pertanyaan, ya, tanda tanya. Karena ibadah sholat itu adalah tolak ukurnya sebagai amalan pertama yang nanti akan dilihat oleh Allah. Jadi Allah akan melihat ketika sholatnya bagus, Allah akan melihat amal-amalan yang lain itu juga akan ikut bagus. Jadi ibaratnya sholat itu adalah bangunan, rumah. Jadi kalau rumah itu kan dipakai untuk berteduh, dipakai untuk berlindung, dipakai untuk tempat istirahat dan seterusnya. Nah, di sini rumah itu kalau berdiri begitu kan, ya juga tidak hanya butuh batu bata saja kan untuk membuat rumah. Maka dibutuhkan banyak komponen, banyak unsur untuk bisa menjadi sebuah rumah. Begitu kan? Maka kalau 5 hari ini nggak cukup, 5 hari ini tidak terpenuhi, maka ya rumah itu tidak akan berdiri kokoh seperti halnya bangunan rumah. Karena komponen-komponennya tidak lengkap. Duhure nggak ada, ngasare ada, maghribe nggak ada, isyae nggak ada, subuhe nggak ada, apalagi subuh itu berat banget. Maka kalau begini, maka nggak jadi rumah yang kokoh kan begitu, tidak bisa ditempatin. Nah, kemudian kalau misalkan ibadah sholat itu sudah dilakukan dengan baik 5 kali dalam sehari, maka di situ ibaratnya adalah rumah yang sudah jadi, karena semua unsurnya sudah genep sehingga bisa berbentuk bangunan rumah. Tetapi ya sekedar rumah saja. Jadi rumah kalau sudah berdiri bangunan, misalnya rumah begitu, ya, maka di situ sudah bisa dipakai untuk berhuni kan, sudah bisa dipakai untuk tidur, bisa dipakai untuk istirahat, sudah bisa dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Tetapi ketika hanya bangunan rumah saja, tembok, genteng, lantai begitu saja, maka ini kan kurang menarik juga, kurang lengkap. Nah, di sini itu butuh seperti halnya perabot-perabotnya, kan begitu, yang menjadikan rumah itu menjadi semakin indah. Rumah itu semakin lengkap. Jadi ketika rumah itu misalkan ada meja kursi, kemudian ada hiasan-hiasan dinding, ada kaligrafi, ada gambar-gambar, kemudian ada TV, ada lemari, ada pipet dan seterusnya, maka ini kan menjadi lengkap, menjadi lengkap, menjadi nyaman makainya. Ketika berada di dalam rumah itu juga terasa enak begitu kan. Nah, perabot-perabot seperti ini tadi yang melengkapi rumah itu tadi, nah itu adalah ibadah sunnah. Maka kalau kita itu melakukan ibadah harian sholat, sholat 5 waktu itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi rumah. Tetapi masih kurang nyaman, kurang lengkap. Nah, apa untuk melengkapinya? Untuk melengkapinya yaitu dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, supaya nanti menjadi bagus, menjadi lengkap, di dalamnya pun juga terasa nyaman. Nah, itu. Makanya di sini dikatakan sholat itu ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Wa alaika lanatepono sira. Wa alaika lanatepono sira in kunta lamun ta ana sapa sira iku mujawiron wong kang nangkani. Iku mujawiron wong kang nangkani bima kata kelawan tanah. Bikas roti tawafi ing dalem ngekehake tawaf. Bikas roti tawafi kelawan ngekehake tawaf. Fa inna tawafa krana setuhune tawaf
kuli usbu'in ing dalam saben-saben seminggu iku ya'tilu bandingi apa tawaf kulu usbu' bandingi apa tawaf kulu usbu' raqabatin ing merdekaake awak-awakane kawula siji ngait raqabatin ing merdekaake awak-awakane kawula siji fa'atik mongko merdekakno sira fa'atik mongko merdekakno sira ma ing barang ma itu kalau dirupakan itu madum tu mustati'ah qadirah alal tak ila akhir. Jadi ma ing barang istata'tu kang kuwasa sapa sira ing ma istata'tu kang kuwasa sapa sira ing ma talhaq mongko bisa nusuli bi ashabil amwali kelawan wong kang padha duweni pira-pira bondo kelawan wong kang padha duweni pira-pira bondo ma'ajril faqri ing dalem sartane ganjarane sifat fakir ing dalem ganjarane sifat fakir. Kalau kita itu dekat dengan Makkah di Arab Saudi sana. Kalau kita, andaikan kita itu di dekat Mekah hidupnya, jadi di daerah sana, maka kita itu diminta untuk apa? Memperbanyak tawaf. Untuk memperbanyak tawaf. Ya. Kenapa disuruh untuk memperbanyak tawaf? Karena tawaf tadi juga memiliki keutamaan. Ya. Tawaf itu dikatakan setiap seminggu, ya itu tawaf yang dilakukan setiap seminggu ya, setiap seminggu sekali itu bandingannya adalah seperti halnya memerdekakan budak. Jadi sangat beruntung kalau orang yang rumahnya atau orang yang hidupnya itu di dekat Makkah ya. Jadi orang yang dekat sana saged tawaf setiap saat, saged tawaf setiap hari. Tetapi kita karena kita jauh nggih mboten saged. Maka kemudian marilah kita memperbanyak berdoa, mudah-mudahan Allah itu memberikan kemudahan bagi kita suatu saat nanti saged tindak ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji, ibadah umrah, ibadah ya tawaf, paringi rezeki yang berlipat-lipat supaya nanti kita bisa sering pergi ke sana untuk melakukan ibadah-ibadah semacam ini, semacam tawaf, kemudian haji, umrah ya. Allahumma amin. Allahumma amin. Jadi ghoroba itu kan doanya mustajab. Seringlah berdoa. Insya Allah doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak sekarang ya nanti. Ya. Kalau nggak sekarang ya suatu hari nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah. Perbanyaklah kita berdoa karena berdoa itu juga diperintahkan oleh Allah. Orang yang nggak mau berdoa itu tandanya bakhil kemarin. Nah, orang yang nggak berdoa, yang nggak mau berdoa itu tandanya bakhil. Maka kita harus banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita akhiri dengan doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awali muqtalim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pak, selesai nih.
Tafadhali.